Sobat Tantara, Ovi tengah berada di salah satu perusahaan label besar di Indonesia, Warner Music Indonesia, yang menjadi rumah juga bagi musisi-musisi tanah air. Episode kali ini dalam podcast Antara kita akan membahas banyak tentang musik dari perspektif label. Seperti apa kondisi musik di Indonesia saat ini? Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi yang menyapa dalam podcast Antara. Lagi ngapain tuh Sobat Antara? Kayaknya ada sayup-sayup dengerin musik nih. Tapi kalau kita ngebahas musik, musik itu memang selalu menemani kita dalam kondisi apapun. Lagi seneng, lagi galau, patah hati, keterima kampus mungkin ada lah ya lagu-lagu happy yang bikin semangat. Bahkan saking pentingnya musik itu, setiap tanggal 9 Maret sejak tahun 2013 diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Ngebahas musik dilengkapin dong sama yang ahli tentang musik, khususnya juga tentang bagaimana melihat kondisi musik di Indonesia saat ini dan potensi-potensi apa yang bisa kita gali. Edisi kali ini Ovi akan ngobrol langsung di Warner Music Indonesia, dan untuk episode kali ini kita ngobrol sama Mas Ari nih selaku Managing Director Warner Music Indonesia. Halo Mas Ari. Wah baik, saya happy banget, sehat banget dong. Begitu nyampe kantor Warner Music bawaannya jadi pengen ini bisa nyanyi. Biar direkrut gitu ya. Tapi Kak Ari mungkin Mas Ari ya, kebiasaan nih, muda banget soalnya. Mas Ari, kalau kita ngebahas tentang musik, kayak tadi Ovi udah sempet mention, musik ini kan memang luar biasa, nggak ada matinya ya Mas Ari ya. Tapi kalau melihat potensi bisnis musik saat ini gimana? Deg-degan nih. Sebenarnya benar sih, musik itu salah satu industri yang sangat menarik karena bisa dibilang bersangkutan dengan kreativitas. Kalau orang kita ngomongin kreativitas tuh kayak nggak ada batasnya gitu kan. Nah, alhamdulillah juga gitu ya untuk industri musik sendiri sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu growing sebenarnya. Jadi berdasarkan data yang kita punya dari Asosiasi Industri Musik Global, sebenarnya industri musik tanah air kita sekarang itu dari tahun lalu itu sudah tumbuh sebesar 48,5%. Bahkan kalau saya lihat detailnya lagi nih, sebenarnya angka pertumbuhan kita tahun ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Jadi bisa dibilang industri musik ini tidak terpengaruhi gitu loh sama pandemi, karena memang kalau kita berbicara industri musik, sumber dari industri musik itu kan banyak ya, ada audio streaming, ada video streaming, ada RBT, kemudian juga ada full track download gitu ya. Jadi banyak sebenarnya sumbernya, dan karena mostly digital sehingga pada saat pandemi pun tidak terlalu terpengaruhi gitu loh. Jadi industri kita terus tumbuh nih. Jadi again sangat menarik, bahkan kita sekarang masih tumbuh lebih cepat gitu ya. Kalau dilihat kan banyak banget artis-artis tanah air yang berkarya menghasilkan musik-musik yang terus-terusan didengar sama semua di Indonesia gitu. Betul. Dan di sini ada Warner Music Indonesia yang kita tahu menyediakan atau sebagai platform juga untuk distribusi, ya kan? Dan kalau kita perhatiin tadi karena di-mention juga sama Mas Ari, ini terkait adanya perubahan platform yang saat ini terjadi. Bahkan pandemi pun ini semakin mempercepat terjadinya digitalisasi. Itu mempunyai efek positif kah sebagai label atau sebagaimana? Tentu saja. Jadi bisa dibilang bahwa industri musik ini industri yang sudah bertransformasi sebenarnya ke ke teknologi digital. Bayangkan 5 tahun yang lalu industri musik ini masih banyak bertumpu pada bentuk musik dalam bentuk kaset, CD, bahkan sekarang udah totally pindah ke digital. Jadi buat kita memang teknologi digital itu sangat penting dan mempengaruhi sebenarnya dari dunia bisnis. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak banget sosial media teknologi yang baru-baru yang bermunculan gitu ya. Itu sangat membantu kita untuk mempromosikan lagu-lagu yang diciptakan atau dikaryakan oleh artis-artis kita gitu loh. Jadi fondasi-fondasi musik digital dari mulai streaming, kemudian juga video streaming, kemudian juga banyak sosial media, ini justru membantu mempromot lagu-lagu kita. Jadi orang bisa
mengenali lagu-lagu kita. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa music discovery-nya tuh udah beda tahun lalu dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, musik discovery kita tahu lagu baru tuh hanya dari radio gitu ya. Sekarang dari sosial media gitu. Dan bahkan penggunaan musik sendiri gitu loh, itu udah berubah. Kalau dulu orang cuma dengerin di radio, nyanyi-nyanyi sendiri, sekarang orang udah bisa bikin konten sendiri, udah pakai lagu buat hobi, kemudian di-share juga ke semua orang. Jadi otomatis ini sangat membantu bisnis kita juga sih. Jadi membantu juga karya-karya musisi-musisi kita banyak dikenalin sama orang. Betul, berarti memang adanya digitalisasi ini bukan semerta-merta membawa efek yang buruk ya, malah ternyata di industri musik khususnya untuk label rekaman ini malah mempercepat juga distribusinya. Berarti penggunaan platform-platform lainnya tetap digunakan untuk distribusi seperti ada TikTok, bahkan YouTube. Sekarang orang-orang malah menunggu musik videonya mana nih dari seorang musisi ya. Betul, jadi tadi platform-platform tadi misalnya kayak YouTube, TikTok, ini kan yang sebenarnya sumber dari orang-orang berkarya melalui video yang menggunakan musik. Jadi kalau kita menyebutkannya user generated content gitu. Nah, user generated content ini kan juga menggunakan musik, sehingga kita juga bekerja sama dengan platform-platform tersebut gitu loh untuk mempromosikan lagu-lagu kita supaya ya itu tadi orang menggunakan musik itu bukan cuma didengerin sekarang, dipakai buat joget-joget, dipakai buat bikin video gitu ya, kemudian dipakai buat yang lain. Jadi lebih penggunaannya itu banyak gitu, nggak cuma didengerin aja tapi lebih dipakai untuk mengekspresikan gitu, kadang-kadang mengekspresikan sesuatu melalui video gitu. Menyambung lagi nih Mas Ari tentang kita lihat di luar sana. Saya tertarik sebenarnya kalau kita melihat salah satu platform TikTok. Banyak orang-orang yang dari itu tuh lagu siapa sih, malah terkenalnya itu di TikTok gitu. Bahkan orang-orang sampai penasaran, wah tiba-tiba baru diambil ke label besar. Nah sebenarnya prosesnya seperti apa? Ya, jadi peranan label sendiri. Kalau sekarang itu karena kemajuan teknologi, sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki resource untuk membuat lagu sendiri. Ya, bahkan sekarang banyak banget anak-anak muda kita yang memang udah jago banget berkreasi tuh hanya bisa bikin musik melalui laptop gitu. Teknologi software juga banyak banget yang bisa menyediakan hal itu. Kemudian juga mereka mau mendistribusikan sendiri ke platform-platform seperti Spotify, YouTube, itu juga mudah gitu. Nah Mas Ari, tadi kalau dibahas sendiri adanya platform-platform di luar sana kayak platform TikTok, YouTube itu kan mempermudah seseorang untuk memperkenalkan karyanya. Walaupun kita tahu dia ternyata tidak dinaungi oleh label. Nah, fungsi dan peranan label sendiri akhirnya seperti apa di sini? Nah, sebenarnya label itu membantu untuk orang-orang yang pengen berkarya dan memiliki penghasilan dari musik sebenarnya. Jadi memang fungsi label udah berkembang sekarang. Jadi bukan hanya menjadi recording company atau menjual lagu gitu, tetapi kita juga mengembangkan potensi dari musik itu sendiri gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh bisa dibilang orang bikin musik tuh bisa di mana aja gitu, pakai laptop juga bisa. Cuma kita mengembangkan dari sisi kemampuan musik itu bisa dijadikan apa. Misalnya salah satu yang paling mudah dan paling sering dipakai adalah musik itu kita pakai untuk jadi soundtrack film. Musik itu dipakai untuk iklan, musik itu dipakai untuk segala kebutuhan brand dari sisi marketing. Nah itu mungkin dengan adanya label itu bisa membantu. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya gimana kita mengembangkan potensi musik atau karya-karya tersebut juga potensi untuk dikembangkan sampai ke luar negeri misalnya, bukan hanya Indonesia gitu. Berarti memang fungsi label sangat luar biasa ya, kalau orang-orang pada penasaran, dulu itu bagikan mimpi besar bisa ada di label loh, iya kan? Dan sampai sekarang pun saya rasa eksistensi label tidak bisa dipungkiri memang membantu untuk distribusi dan memperkenalkan karya seseorang. Hingga akhirnya kalau belakangan ngeliat di sosial media ini rame ada yang bahas ada musisi A dilarang membawakan karyanya karena apalah kita nggak tahu intern dalam. Nah itu sebenarnya seperti apa kalau kita bahas tentang hak intelektual seorang seniman khususnya di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara hak intelektual itu sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Jadi situ sudah tertera sebenarnya. Cuma memang dalam pelaksanaannya memang saya harus mengakui masih banyak PR nih yang harus dibicarakan atau mungkin disetujui dan juga dimengerti oleh pelaku-pelaku dunia musik. Jadi lebih ke masalah pengertian dari masing-masing pelaku musik aja sih sebenarnya. Jadi dan ini juga saya rasa hanya masalah komunikasi gitu. Cuma kalau buat kita sendiri di label musik itu kan kita hanya fokus ke recording musik. Jadi dalam bentuk musik yang sudah direkam. Jadi buat kita fokusnya ke situ tuh. Jadi lebih memastikan bahwa
musisi tersebut sudah mendapatkan hak-haknya dari royalti yang diterima dari DSP seperti Spotify, YouTube dan sebagainya. Oke. Oke, ini kalau membahas tentang hak tentu nggak ada habisnya ya, apalagi hak intelektual seniman, namanya art itu kan sangat abstrak ya, Kak Mas Ari. Nah, Mas Ari mungkin boleh sedikit jika ada perspektif tambahan, bagaimana idealnya harusnya seniman itu terhadap haknya sendiri, atau ideal dari sudut pandang label seperti apa sebaiknya? Kalau dari kita sebagai label musik ya, karena sekali lagi karena kita usaha kita dalam recording musik atau rekaman, jadi kita selalu melakukan pendekatan dengan artis-artis kita karena di awal selalu ada perjanjian, seperti apa perjanjiannya, pembagian royaltinya seperti apa gitu. Nah, mungkin hal-hal lain seperti hak-hak dalam penampilan gitu ya, performance gitu ya. Nah, mungkin itu satu hal yang memang harus dibicarakan lebih lanjut tuh. Misalnya ada pembagian royalti dari asosiasi-asosiasi, misalnya ada dari asosiasi kolektif yang biasa mengkolek royalti-royalti tersebut. Tetapi dari kita sisi label, kita hanya melakukan perjanjian dengan si musisi melalui digital platform tadi, jadi dalam recordingnya aja gitu. Kita pastikan bahwa semua musisi kita memang mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang berusaha untuk tidak ada yang dirugikan lah ya. Jadi kita selalu bisa bilang bahwa berusaha untuk selalu transparan, kita selalu memberikan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Keuntungannya buat kita sebagai dengan tadi transformasi digital gitu ya, sekarang semua udah ada datanya gitu loh. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita berikan itu sudah berdasarkan memang perjanjian yang kita buat di awal oleh masing-masing artis. Oke, intinya juga harus balance ya. Nanti kita nuntut hak aja, kewajiban mah harus tetap jalan ya. Takutnya malah ada kasus-kasus yang mangkir lah dari perform. Iya kan, kita nggak mau juga sebagai label ya teman-teman ya. Oke, Mas Ari, kita tahu kalau Warner Music Indonesia ini juga distribusi untuk musisi-musisi luar. Sebut saja kayak ada Coldplay, Ed Sheeran, Dua Lipa, Charlie Puth, nama-nama besar. Tapi kalau untuk musisi tanah air juga tidak kalah besar. Ada Hanindia, Putih Abu-Abu. Nah, untuk melihat potensi nih, seniman kita atau musisi-musisi Indonesia di pasar global, sepengamatan Mas Ari seperti apa? Oh, potensi kita selalu ada ya. Kita selalu mengamati bahwa artis-artis di bawah naungan kita tuh juga lagu-lagunya, musik-musiknya juga didengarkan di luar negeri gitu. Itu salah satu data yang kita punya sebenarnya. Jadi misalnya kayak tadi disebutkan Hanindia gitu loh. Pendengar Hanindia itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia, ada di Malaysia juga gitu loh. Putih Abu-Abu juga sama. Sehingga kita bisa tahu tuh negara-negara mana yang memang mendengarkan lagu-lagu kita. Sehingga kita memberikan kesempatan buat artis-artis kita untuk memiliki kerjasama dengan artis-artis di luar. Jadi dengan kalau dalam hal ini kalau Warner Music Indonesia bekerja sama dengan Warner Music di Malaysia, di Singapura, di negara-negara di ASEAN gitu, bahkan di Amerika sekalipun gitu ya. Kita juga punya satu artis yang kita lihat ternyata yang streaming lagunya artis kita ini ada di Amerika gitu loh. Jadi potensi itu selalu ada, dan karena kita salah satu label global gitu, kita beroperasi secara global, kita dengan mudah bisa misalnya melakukan kolaborasi dengan artis-artis lain gitu ya, dengan artis yang di luar negeri, di Asia gitu ya. Sehingga yang tadi saya bilang di pertama bahwa fungsi kita di sini adalah mengembangkan bakat itu dan mengembangkan potensi bukan cuma di Indonesia tetapi di luar negeri juga. Bahkan sudah terbukti di Hanindia yang berkolaborasi sempat ya. Betul. Di sini kalau nggak salah syutingnya. Di sini waktu itu. Jadi memang kesempatan itu selalu ada sih. Jadi alhamdulillah kesempatan itu selalu ada. Ya, dan pastinya respon fans pun sangat. Respon fans sangat ini sekali. Kemudian dengan kemajuan teknologi tadi, dengan bukan hanya dalam bentuk lagu ya, tetapi kolaborasi dalam membuat konten, bikin konten bareng-bareng, bikin live konten gitu ya. Wah, itu kalau sekali kita bikin, mungkin fansnya semua pada yang men-stream bisa banyak banget gitu. Jadi kita selalu bersyukur lah ya, kita punya opportunity, kita bisa memberikan opportunity itu kepada artis-artis kita. Oke, luar biasa sekali Mas Ari. Mungkin sedikit sebagai closing, harapan Mas Ari sendiri sebagai managing director sebuah label musik untuk para musisi tanah air kita seperti apa? Kalau harapan saya sih selalu supaya industri musik di tanah air selalu terus berkembang. Dan kita sekarang sudah menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, dan saya selalu berharap bahwa semoga Warner Music Indonesia selalu bisa membantu artis-artis untuk mengembangkan bakatnya, dan kita selalu berusaha untuk menemukan bakat-bakat baru supaya bisa kita kembangkan lagi potensinya bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Gitu. Oke, amin. Amin. Oke, Sobat Antara, itu obrolan yang menyenangkan bersama Mas Ari, Managing Director dari Warner Music Indonesia. Tapi Ovi, masih ada satu segmen lagi yang masih membahas tentang musik. Kira-kira dengan siapa? Tune in terus.
Warner Music Indonesia merupakan perusahaan rekaman yang menghasilkan berbagai album musik dan lagu. Perusahaan ini merupakan bagian dari Warner Music Group dari Amerika Serikat. Sejumlah musisi dalam dan luar negeri tergabung dalam label besar ini. Sebut saja Ed Sheeran, Anne-Marie, band ternama Coldplay. Kalau dari dalam negeri ada Hanindia, Putih Abu-Abu, dan masih banyak lagi. Kalau tadi kita membahas terkait musik dari perspektif seorang managing director, kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami peran dan fungsi A&R dalam ekosistem musik di Indonesia. Sobat Antara, kalau tadi kita membahas dari sudut pandang seorang managing director dari Warner Music Indonesia tentang bagaimana sih gambaran atau perspektif tentang musik di Indonesia saat ini. Nah, kita punya perspektif yang lain nih. Dari kacamata yang lain juga ada Kak Bari di sini selaku A&R Director. Bener ya Kak ya? Betul. Waduh, happy banget loh. Kece banget kantornya. Thank you. Tapi sekece juga nggak ngelihat di luar sana potensi-potensi musisi-musisi Indonesia. Sebelum dijawab, mungkin sedikit nih bayangan dulu untuk Sobat Antara ya, khususnya yang mau berkecimpung di industri musik. Sebenarnya fungsi A&R Director ini apa sih? Atau kalau bahasa Indonesia ditulis A dan R. Oke, classic traditional definition-nya adalah artis dan repertoire. Jadi by definition, function-nya kita itu adalah mencari artis baru dan kemudian artis ini kita carikan lagu yang cocok buat mereka dan kita rilis lagunya dan kita orbitkan mereka gitu as part of the label. Nah, tapi semakin modern sekarang A&R itu ya bisa jadi bapak, jadi ibu, jadi adik, jadi kakak, jadi temen, jadi penasehat, jadi konsultan psikolog dan lain sebagainya untuk si artis-artis ini karena we're actually more than just finding artists, cari lagu dan rilisin mereka. Tapi emang kita jadi bagian krusial dari perjalanan karirnya mereka gitu. Kita yang memahami musiknya mereka, kita yang mengasih tahu mereka, kalau if you wanna achieve a commercial success, ya kan, this is the right way to go. Gitu. Berarti itu kayak strategi-strateginya ya? Ya, dan terutama lebih kepada sisi musikalitasnya mereka dan kita nge-grooming mereka dari sisi how they can become a better musician for the rest of their life and having a good career. Nah, ini challenging banget pasti dalam mencari bibit-bibit ya, harus peka juga. Sebenarnya yang paling challenging itu apa sih dalam mencari bibit-bibit baru nih untuk musisi-musisi yang berkualitas? Mungkin paling sederhananya gue lebih kayak gini, Indonesia itu kan negara yang sangat luas banget dan jumlah penduduknya juga banyak gitu ya. Jadi mencari talenta musik yang emang bener-bener kita percaya bahwa they have potential itu susah-susah gampang. Orangnya banyak, musisi-musisi yang bertalenta dan punya karya yang bagus di luar sana juga banyak, tapi kan kita nggak mungkin bisa menampung semuanya gitu, sehingga kita harus super selektif banget untuk mencari mana yang bener-bener kita percaya, oh secara komersial ini musisi yang emang kita percaya bisa growing, dan kita bisa secara komersial dapatkan sukses yang sangat bagus nih musisi ini gitu. Jadi mungkin challenge paling terbesar kita salah satunya adalah itu, identifikasi dari sekian banyak musisi yang sangat bagus ini di luar sana, gimana kita bisa pinpoint the best out of the best. Nah, setuju. Tapi kalau identifikasi tadi yang banyak banget, sebenarnya kan sekarang juga sudah dipermudah nggak sih Kak Bari dengan adanya platform-platform seperti TikTok yang kita mungkin nggak tahu ini siapa ya musisi ini dulu, tapi ternyata bersinar banget. Apakah itu menjadi nilai plus juga? Gua akan sangat munafik untuk bilang bahwa sosial media itu nggak ada gunanya, nggak gitu. Sosial media itu sangat amat berguna banget, terutama untuk kita bisa tahu this artist have potential, have reach or not. Tapi faktor untuk mendetermining itu jauh hanya dari sekedar sosial media. Karena bisa jadi ada satu artis ini dia going viral like crazy di salah satu platform, either itu TikTok, YouTube, Instagram, whatever gitu ya platformnya. Tapi not necessarily
ketika dia merilis karya selanjutnya dia mencapai level kesuksesan yang sama gitu. Karena hari ini tendensinya one hit wonder itu lebih tinggi ketimbang zaman dulu kan dengan adanya social media, sehingga true social media sangat membantu dalam proses filtrasi kita di awal untuk ngelihat siapa yang udah punya followings misalnya, siapa yang engagementnya memang tinggi, siapa yang punya originalitas dalam kontennya dan lain sebagainya. Tapi apakah social media menjadi satu faktor utama yang bisa menjamin kesuksesan si artis? Enggak sih, I don't think so. Iya, berarti memang kualitas juga Kualitas yang musiknya jadi nomor dia, satu ya. Betul, memang pada akhirnya kita berbicara di hari ini dengan ada sosial media, justru aku berterima kasih karena si musisi akan dilihat berdasarkan kualitasnya, bukan lagi berdasarkan gimmicknya. Ya, setuju. Tapi kalau kualitas sendiri dari pandangan Kabari tentang musikalisasi di Indonesia yang tadi disebut beragam. Tapi sebenarnya seperti apa sih secara keseluruhan lah kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini? Oke, ini lucu. Minggu lalu aku baru balik dari conference di Thailand. Kita ada Yunnan Conference satu Asia dan memang kita diminta untuk ngasih lihat analisis kita terhadap apa yang lagi works di market gitu kan. Aku bilang Indonesia itu unik. Kita itu mungkin aku akan ngambil data dari dua streaming platform yang terbesar di Indonesia. Ada Spotify dan ada YouTube gitu kan. Dia adalah dua streaming platform yang memang paling banyak penggunanya se-Indonesia. Kalau kita lihat dari kedua datanya dan membedah charts top 200-nya atau top 20-nya lah yang paling gampang gitu ya. Mereka punya significant difference dan tidak conformity antara satu platform dengan platform lain. Kayak contoh misalnya kita go to platform yang satu, dia akan banyak track pop ballads, akan ada banyak track pop folk, gitar-gitaran akustikan, senja-senjaan. Ada juga urban R&B hip hop di dalam situ. Tapi begitu kita menyeberang ke platform satunya lagi, akan ada lagu Islami berbahasa Arab Maher Zain di situ di atas-atas, dan lagu dangdut juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan, sebenarnya Indonesia itu pakem tren musiknya seperti apa sih? Aku bilang kita sangat tidak konform, tergantung siapa yang mendengar, tergantung didengarnya di mana. Yang pasti satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan, kita adalah negara yang sangat amat terpengaruh banget, heavily influenced by apa yang lagi viral di social media. Tinggal virality ini crossingnya ke tempatnya di mana. Ketika dia genre-nya banyak bergerak di dangdut, akan lebih bergerak seringnya ramenya di YouTube. Ketika dia genre-genre lain, dia akan banyak bergerak ramenya di Spotify misalnya. Berarti itu juga strategi yang akhirnya dipakai untuk grooming artis-artis yang sudah ada di label atau seperti apa? Dilihat dari based on potensial, berarti ngikutin juga dengan tren yang ada atau? Enggak juga. Biarin identity aja? Enggak juga, karena kalau kita ngomongin tren, again and again, at the label, we're not following the trend per se. Karena kalau kita menjadi followers, problemnya kita adalah gini. Hari ini mungkin yang lagi jadi nomor satu adalah lagunya si A gitu ya, dengan genre dan style seperti ini. Ketika kita ngelihat, oh ini lagi jadi nomor satu dan kita berbondong-bondong rame gitu mau ngikut ke arah sana. Waktu yang kita perlukan untuk memproduksi lagunya, untuk songwritingnya, untuk mempersiapkan AIWO-nya adalah 1 bulan, 2 bulan paling cepat gitu ya. Sampai kemudian lagu itu rilis. Dan ketika kita rilis, yang terjadi bisa jadi by the time trennya udah berubah. Karena Indonesia secepat itu perubahan trennya. Kalau misalnya kita ingat beberapa bulan lalu pada saat Tulus Tulus baru ngeluarin albumnya dia yang terakhir, saat dia ngeluarin album kayaknya semua orang tergila-gila dengerin Tulus, hati-hati di jalan bener-bener karu-karuan semua. Berminggu-minggu. Gitu kan. Berminggu-minggu. Tapi 2 bulan 3 bulan kemudian dor udah berubah lagi. Tiba-tiba sekarang si Raim dengan Komang yang menjadi viral rame nggak karu-karuan gila-gilaan di mana-mana. Sebelumnya Raim Mahalini kan dengan Sialnya. Dan ketika kita ngelihat ini semua, pergerakan genre dari Tulus ke Mahalini ke Raim itu kan bunyinya nggak ada yang sama. Betul, betul. Gitu, bunyinya bener-bener kayak ini satu sama yang lain nyebrang gitu. Sehingga kalau kita bicara from a label perspective, apakah kita berusaha following the trend commercially? Yes. Tapi in action wise, ketika kita melaksanakan ke sana, we're racing against time. Yang sometimes kita pun nggak bisa memprediksi seberapa lama sih tren ini akan bertahan hari ini ya di Indonesia. Jadi yang kita lakukan lebih ke kita mencari artis yang memang kita percaya dengan identitas musiknya mereka, yang kita tahu ini bisa kita groom dan kita bisa we have faith bahwa kita bisa memberikan mereka a better chance of having commercial success, ya kan, dengan karyanya mereka, dengan lagunya mereka, dengan identitasnya mereka bermusik. Dan ya udah, we're giving our best gitu. Karena long gone di era dimana ya itu tadi
oh trennya lagi begini, kita bisa ikutin karena trennya umurnya bisa setahun gitu, dan orang berlomba-lomba ke sana kan, kayak pas zaman trennya Melayu atau trennya boyband semuanya pada ke situ kan. Hari ini kita udah nggak bisa karena by the time produksinya selesai kita mau rilis sudah berubah gaya musiknya. Nah, terus berarti ini jadi penasaran juga ya, apa yang akhirnya menjadi tolok ukur kesuksesan seorang musisi? Apakah piala yang didapatkan, atau kalau tadi mengejar komersial itu kan pasti ada. Lalu apa yang dilihat? Dari segi fansnya kah yang berbondong-bondong banyak, atau seperti apa yang akhirnya dilihat? Oke, this is a little bit tricky on my side karena gini, pasti kalau kita bicara dari kacamata company, kacamata perusahaan, kacamata label gitu ya, obviously ujung-ujungnya adalah market share dan profit and loss, ya kan. Tapi kalau kita deep dive deeper, kadang dalam waktu 1-2 tahun mungkin artis belum tentu secara investasinya return, ya kan. Karena dari sisi label kita we believe in the artist, we invest permodalannya, bikin albumnya, bikin materi video klipnya, promosinya dan lain sebagainya. Mungkin di tahun pertama, tahun kedua kita masih rugi. Tapi di titik tahun kedua akhirnya kita mulai melihat ada pergerakan naik, mulai ada misalnya ada request untuk performance atau misalnya streamingnya terjadi peningkatan dan lain sebagainya. Di titik itulah kita akhirnya ngelihat, oh this is where our investment is gonna get return gitu. Sehingga tolak ukur kesuksesan kalau dilihat dari kacamata company, ya layaknya kita ngomongin bisnis pasti sudah bicaranya ROI dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari kacamata artis, buat gue at least personally, setiap kali gue ngobrol sama artis, barometernya gue ke mereka bukan bukan ngomongin soal revenue, bukan ngomongin soal ROI dan lain sebagainya, karena itu tadi mungkin gue perlu waktu 2 tahun 3 tahun untuk bisa mecahin dia. Mungkin juga kayak emang kalau lagi rezekinya baru single pertama udah pecah nggak karu-karuan, rezekinya dia juga gitu, kita nggak pernah tahu garis tangan kalau itu kan. Tapi gue selalu menekankan ke artis-artis gue adalah gue akan bilang kalian sukses, kalian berhasil ketika with us you grow as a musician. Ketika, dan it's every single step all the way. Misalnya ada musisi yang dulu belum bergabung dengan kita, dia hanya mampu rilis 1-2 lagu setahun. Setelah bergabung dengan kita ternyata dia bisa berkarya secara konsisten, menghasilkan 10 lagu setahun. Itu sebuah progres buat gue. Karena pada akhirnya dari kacamata A&R, gue setengah kaki ke kantor berbicaranya ROI dan investasi return on earnings, setengah kaki gue ke artis yang berbicaranya secara emosional, we believe in you and we want you to grow, gitu. Jadi every single growth itu adalah sebuah pencapaian tersendiri bagi kita seorang A&R. Memang berdiri di 2 kaki ya, menarik sekali. Dan dua-duanya emang harus penting untuk di maintenance ya. Oke, kalau misalnya ngelihat juga tentang potensi musisi-musisi kita nih, bagaimana potensi mereka di pasar global dari sudut pandang KBRI? Aku ngelihatnya gini sih. This is not something yang aku bicarakan di luar data atau bagaimana. Aku benar-benar bisa kasih pembuktiannya kalau ini. Jadi kita punya salah satu artis kita, Paul Partohap. Okay. Mungkin nggak banyak yang tahu ataupun banyak yang tahu karena emang dia viral belakangan ini atau memang lagunya dia yang biasa I Love You juga pecah gede juga gitu. Tapi little do the people know, Paul Partohap itu ternyata punya massive streams yang terjadi di US market sebenarnya. Gitu, dan kita tahu kenapa, karena ya gue di reach out sama tim US, mereka kasih tahu ini ada katalog dari Indonesia, Paul Partohap, yang pas kita cek ternyata katalognya punya Warner Indonesia, can we do something about it, gitu. Sehingga menjawab pertanyaan lo tadi, bisa nggak sih sebenarnya kita sukses di kancah internasional? Sangat amat mungkin bisa, gitu. Bukan nggak bisa, kita sangat amat bisa kok, gitu. Cuman problematikanya kita itu tadi, musisi kita sangat amat banyak, ya kan, sehingga the chances to actually going out there is not as easy in terms of competition, gitu. Makanya buat gue yang terpenting adalah kayak don't stop trying, cobain aja terus, you never know when you're hit it, gitu. Yeah. Yang penting make sure semua karya yang emang dirilis adalah karya yang bagus, bukan sekedar ngasal lu bikin habis itu lu keluarin. Kalau cuma ngasal juga ya udah, everybody can do that, gitu kan. Oke, kalau kita lihat juga perspektif zaman sekarang, sebuah single itu gampang terkenal karena ada media streaming dan lain-lain. Tapi ini yang menarik mungkin untuk teman-teman insan radio. Apakah sebenarnya musisi-musisi ini masih bisa besar lagu-lagunya oleh radio? Bagaimana sih sebenarnya sekarang peranan radio itu sendiri kalau pengamatan Kak Bari? Menurut gue kalau orang udah bilang radio hari ini nggak penting tuh hipokrit.
Karena in reality-nya there's always an art by itself and a joy by itself when you listen to your song being played in radio. Gitu. Gue tidak memungkiri realitanya gini, artis-artis kita sebagian besar mereka adalah Gen Z yang masih pada muda-muda. Mungkin mereka bukan generation radio, mungkin ya. Tapi ketika lagunya mereka kita rilis, having certain success in social media and streaming platform, dan kemudian lari ke radio, diputar gitu di radio A, di radio B. Mereka tuh always get excited gitu, kayak anjir lagu gue diputar di radio, oh my god lagu gue diputar di radio, anjir mimpi apa gue lagu gue diputar di radio. Cause for them, most of them itu adalah the first time lagu mereka diputar di radio. Dan mereka tahu itu bukan dari mereka yang dengerin atau gimana, rata-rata fansnya mereka ada yang lagi di mobil, lagi apa, dengerin radio, story, tag gitu kan. Sehingga ketika dibilang radio udah nggak lagi punya peranan, no, that's pretty hypocrite. Karena buat gue kayak there's still sentimental value over it. Dan kemudian dari sisi cakupan, as we know, negara kita juga sebenarnya secara archipelago dan secara infrastruktur teknologi komunikasinya kan, infrastruktur komunikasi IT-nya belum secanggih itu kan. Sehingga ada daerah-daerah yang mungkin secara kualitas signal nggak akan optimal gitu untuk kita hanya mengandalkan online radio atau kita hanya mengandalkan online streaming platform untuk mendengarkan lagu. Jadi radio masih play very crucial and important role sebenarnya in my opinion untuk membuat orang tahu akan adanya sebuah lagu. Ada sebuah lagu baru, ada rilisan lagu siapa, ada siapa yang lagi jalan, siapa yang lagi naik, itu radio masih penting. Ya, malah saling support sekarang ya, konvergensi media. Oke, Kak Bari, mungkin sedikit ini dari Kak Bari sebagai closing statement juga. Wow, sudah di akhir aja kita ya. Nah, kita kan tahu nih di luar sana seperti Kak Bari bilang, banyak musisi-musisi di Indonesia dengan beragam, tapi takut untuk mencoba. Tadi satu udah dibilang ya, terus aja mencoba. Selain itu ada nggak sih tips lainnya nih untuk mereka di luar sana agar bisa berkembang seperti nanti bergabung di label Warner Music kan? Silakan Kak. Kalau dari gue lebih ke gini, the same message that I always said to most of my musician friends and my colleagues gitu, ataupun mereka-mereka yang baru mulai journey-nya mereka. Karyanya lo itu tidak diukur dari numbers. Karyanya, ya unfortunately generasi Gen Z adalah generasi yang sangat amat numbers kan, mikirin followers gue, engagement rate gue, lagu gue di stream berapa kali gitu, sangat berpengaruh buat mentalinya mereka gitu, kayak that vibe itu ada. Tapi buat gue selalu menekankan ke mereka, look, numbers is important, tapi numbers bukan segalanya, ya kan. Yang penting adalah gimana lo, if you want to become a professional musician, you need to have that professional mentality, di mana ya menjadi musisi profesional berarti lo hidup dan berkarir dari musik. Means jangan pernah berhenti berkarya. There's always a better song. Hari ini lo nulis lagu mungkin caur, the next song mungkin caur, mungkin lagu ketiga, empat, kelima lo lagu hits, lo nggak pernah tahu. Gitu. So don't stop believing in your your art. Open your ears to listen to criticisms, inputs, dan bahkan mendengarkan lebih banyak referensi lagi sehingga lu berkembang sebagai musisi. Dan again, don't get stuck in complacency. Jangan cepat puas hanya dengan kayak, wah ini lagu gue udah bagus kayak gini. Enggak, lo akan selalu bisa nulis lagu yang lebih bagus lagi dari ini. Gitu. Itu sih. Berarti tidak pernah berhenti untuk men-challenge diri sendiri ya, Kak Bari. Thank you banget Kak Bari, obrolannya luar biasa dan memberikan perspektif atau bahkan pemahaman baru untuk Sobat Antara di luar sana yang mungkin ingin berkecimpung sebagai seorang musisi, penyanyi. Kita tidak tahu rezeki orang nanti seperti apa. Intinya jangan pernah berpuas, jangan pernah berhenti mencoba. Dan sampai bertemu lagi di episode lainnya di Podcast Antara.